Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh tamu yang sudah hadir dalam Zoom Room pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, mungkin ada beberapa tata tertib yang sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu dan kita jalankan selama acara berlangsung. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bergabung melalui Zoom Room, mohon mikrofon Bapak, Ibu di-mute terlebih dahulu ya. Dan selama acara berlangsung, Bapak, Ibu, dan teman-teman wajib menyalakan kamera. Baik, terima kasih dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara talk show anti korupsi dengan tema Suara Milenial untuk Gerakan Anti Korupsi bersama BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saya Ola, saya akan memandu acara pada hari ini. Dalam acara hari ini, kita akan saksikan bersama-sama diskusi antara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Bapak Budi Jatmiko, bersama dengan Tunas Integritas, Saudara Muhammad Rangga Perdana, mengenai bagaimana sih peran milenials dalam menunjukkan aksinya untuk memerangi dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Tapi sebelum beranjak ke sana, saya mau menyapa dulu mungkin ya. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Budi Jatmiko, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan. Bisa dicek, Pak? Ya, Mbak Ola. Maaf ini suaranya lagi. Baik. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Disambi-sambi nih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang juga kepada Mas Muhammad Rangga Perdana, selaku Tunas Integritas. Halo, Mas Muhammad Rangga Perdana. Ya, selamat siang Mbak Ola. Selamat siang, saya panggilnya Mas Rangga ya. Ya boleh, Mas Rangga boleh, Mas Dana juga boleh, terserah Mbak. Untung saya bukan Mbak Cinta, ini Mas Rangga dan Mbak Cinta. Apa kabar Mas, sudah makan siang? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah sudah siap ya. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kegiatan pada hari ini, agar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, korupsi adalah perbincangan yang nggak pernah ada habisnya, betul ya? Khususnya di Indonesia, itu seakan-akan Indonesia dan korupsi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Korupsi di Indonesia itu bisa dilakukan dengan orang-orang yang sama, lama, maupun orang-orang yang baru. Dan ironisnya, calon koruptor terus tumbuh dengan usia yang lebih muda. Nah, terkadang kondisi ini diperburuk dengan adanya pembiaran-pembiaran atau sifat permisif dari masyarakat Indonesia. Seperti dianggap wajar dan biasa. Serta bisa jadi dianggap sebagai budaya. Saya mau sapa Pak Budi Jatmiko dan Mas Rangga. Halo. Mungkin Pak Budi Jatmiko dulu ya. Ya, Mbak Ola. Melihat kondisi ini, menurut Pak Budi Jatmiko, seperti apa sih kasus korupsi menurut Pak Budi Jatmiko di Indonesia? Jadi memang korupsi di Indonesia itu udah kayak jadi budaya gitu ya. Betul. Udah kayak antah berantah gitu. Dari zamannya sebelum adik-adik kita itu lahir, itu udah ada gitu. Bahkan ini kayak peninggalan kolonial banget gitu ya. Jadi kalau mau dilihat dulu, zaman Belanda itu sudah ada tuh namanya feodalisme. Jadi kita ini dulu sebagai orang pribumi harus ngasih peti kepada pemerintah kolonial pada waktu itu. Budaya-budaya itu tuh dari dulu gitu. Terus dalam perjalanan waktu di masa pemerintahan itu juga terjadi karena itu budaya. Dan memang sekarang kondisinya udah sedikit berbeda gitu ya. Korupsinya udah mulai dicegah, tapi cara melakukannya juga udah dengan cara baru gitu. Jadi memang di sini dibutuhkan banget yang namanya role model tuh Mbak. Yang namanya contoh itu harus ada di dalam memerangi korupsi. Jadi kalau kita contoh yang paling sederhana aja gitu ya. Teman-teman kita melakukan nggak hal-hal yang seperti contoh-contoh tadi gitu ya. Yang tadi bicara korupsi waktu. Teman-teman kita sendiri melakukan nggak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kita masih melakukan, itu masih menjadi contoh yang
belum pas gitu. Tapi kalau teman-teman memberikan contoh yang baik, tepat waktu, terus kemudian pekerjaan juga selesai, itu contoh-contoh yang sederhana aja gitu ya. Jadi kita mau bicara penanganan korupsi yang besar, harus kita mulai dari kita dulu, dan itu harus selesai dulu di kita. Role model itu salah satu contoh yang paling efektif buat saya, karena orang tuh biasanya pasti mencontoh orang lain. Kalau ada si A melakukan sesuatu, nanti si B ngomong A aja melakukan kok, kan gitu kan. Jadi harus memang A-nya itu harus memberikan contoh yang baik. Ketika A memberikan contoh yang baik, itu tidak akan pernah terjadi ada omongan si B ngomongin si A bahwa si A itu melakukan sesuatu. Itu contoh sederhananya, Mbak. Baik. Nah, mungkin kita sama-sama tahu ya, kasus yang sedang terjadi, yaitu korupsi bansos ya, bantuan sosial yang beritanya sangat besar, dan mungkin kita juga, kalau bahasa Jawanya, mangkel ya, dengan adanya kasus seperti itu. Diketahui kan Juliari Batubara menerima uang suap sebesar 32,4 miliar. Nah, berkaitan dengan dana bansos corona di Kemensos itu ya. Nah, saya mau nanya nih, mungkin ke Mas Rangga dulu. Ini kan kita lihat dari lingkup korupsi yang sangat besar ya, mungkin yang tinggi ya, di tempat yang tinggi, pemerintahan yang tinggi. Apakah hanya pejabat saja yang mungkin melakukan korupsi, Mas Rangga? Kira-kira mungkin siapa saja atau dari sektor mana saja sih yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi? Ya, korupsi saat ini kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jatmiko, korupsi saat ini sudah seperti menjadi budaya. Tidak hanya di pejabat-pejabat yang levelnya tinggi, bahkan di pejabat-pejabat daerah pun itu sudah mulai banyak. Seperti yang kita tahu, menurut suatu survei dari ICW bahwa kasus korupsi itu kebanyakan berasal didominasi itu di daerah, bukan hanya di kantor pusat. Jadi bisa dibilang di daerah pun juga ada korupsi yang begitu besar. Bisa jadi korupsi tersebut bisa terjadi dimanapun. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jatmiko, kalau bukan dari kita, dari diri sendiri, kita harus mulai membiasakan untuk suatu sikap anti korupsi. Nah, yang sikap anti korupsi itu bisa kita lihat dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, adil, berani, peduli, dan juga sederhana. Seperti itu sih, Mbak. Baik, oke. Berarti memang kasus korupsi atau tindak korupsi ya, mungkin karena bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita juga, berarti jenjang usia itu tidak mempengaruhi ya. Bisa jadi dari muda sudah terbiasa kemudian menjadi sebuah tindak korupsi di masa tuanya barangkali, seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Budi Jatmiko, jika memang korupsi itu dapat dilakukan oleh berbagai jenjang usia, kita mungkin bisa ambil contoh kita secara khususnya lagi mungkin ya Pak ya, tidak hanya di pemerintahan, namun kita bisa khususkan di suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin kita juga berhubungan dekat ya dengan perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal mendasar apa saja yang mungkin bisa menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi menurut Bapak? Ya. Jadi ketika ada tadi kita sepakat ya bahwa korupsi di Indonesia ini seperti udah jadi budaya gitu ya. Terus kemudian apa sih yang mendorong orang bisa melakukan itu? Gitu kan. Satu tadi Mbak Lola, yang pertama faktor role model. Ada nggak sih role model di situ? Kalau seandainya tidak ada role model, orang akan melazimkan suatu perbuatan itu ketika dia ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dia sendiri, itu sah-sah aja gitu. Nah, ini yang terjadi. Terus kemudian yang kedua, dalam sebuah organisasi ada juga yang namanya culture gitu ya. Culture itu boleh dibilang itu suatu
budaya di institusi itu. Ada nggak sih budaya di institusi itu? Uh, kita tahu nih bahwa sebuah organisasi itu bisa maju karena penerapan budaya yang efektif, bisa juga hancur itu karena penerapan budaya yang tidak dijalankan. Nah, kita mau mengambil contoh yang mana? Mau mengambil contoh yang mau dijalankan atau yang tidak dijalankan budaya itu. Jadi budaya itu adalah karakter gitu ya. Budaya itu adalah karakter, Mbak. Jadi itu harus ada gitu loh. Kalau itu nggak ada, karakter itu nggak ada, maka besar kemungkinan orang akan melakukan hal-hal yang seperti tadi itu, hal kecil korupsi itu akan terjadi. Contoh aja di kita ya, kita punya nilai budaya namanya integritas. Integritas itu bicaranya masalah kejujuran. Nah, apakah ini sudah tertanam di diri kita masing-masing? Kalau itu sudah tertanam, insya Allah ada lagi tuh yang namanya ingin melakukan sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri sendiri ataupun mementingkan orang lain. Itu beberapa faktor pendorong, Mbak Ola, terkait dengan pertanyaan tadi. Integritas adalah satu dalam kata dan perbuatan, betul ya Mas Rangga ya. Jadi mulai dari niatnya dulu. Kalau sudah tidak baik ya berarti sudah ke belakangnya mungkin bisa berdampak ke mungkin salah satu contoh dari tindak korupsi kecil yang dilakukan oleh kita semua ya. Oke, Pak Budi Jatmiko dan Mas Rangga, kita istirahat dulu nih sebelum kita masuk ke topik yang lebih menarik lagi. Saya mau sapa lagi terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Zoom Room. Dengan topik yang menarik kali ini, sebelum kita masuk ke hal yang lebih khusus lagi, apa mungkin ada pertanyaan untuk narasumber kita pada hari ini? Bisa raise hand atau menulis di kolom chat kalau misalnya koneksinya kurang baik. Nanti disebutkan nama, kemudian dari mana. Tadi panitia bisikin saya juga nih, ada saldo OVO, saldo GoPay dan link aja. Oke nih, Mas siapa nih? Mas Muhammad, saya ask to unmute ya Mas ya, silakan Mas. Halo Mas Muhammad Ikro. Oke, dari mana Mas? Namanya siapa? Dari mana? Nama panggilannya? Nama saya Muhammad Ikro Ramzi dari IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan. Pertanyaannya apa Mas? Ya, saya mau tanya sama Pak Jatmiko ini, di sini kan saya lihat juga banyak karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan ya yang hadir di webinar ini itu masih tergolong ya kaum muda milenial. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan budaya anti korupsi di suatu organisasi ya yang sesuai dengan zaman sekarang? Apakah dalam pelaksanaannya itu ada pembaruan yang lebih mengarah ke zaman sekarang atau justru sama saja seperti zaman-zaman yang dulu kayak gitu, Mbak? Baik, dipahami, Mas Ikro tadi. Mas Ramzi. Mas Ramzi, sorry, Mas Ramzi. Baik, Mas Ramzi, terima kasih Mas Ramzi. Ada lagi mungkin dari pertanyaan yang lainnya? Atau mungkin ini dijawab dulu ya oleh Pak Jatmiko ya. Pak Jatmiko, sudah dipahami pertanyaannya ya Pak, yang melihat karyawan BPJS Ketenagakerjaan ini masih tergolong, ternyata dari tadi Mas Ramzi ngeliatin wajah-wajah karyawan BPJS ya, masih tergolong kaum milenial katanya. Apakah dalam pelaksanaannya itu dalam pencegahan tindak korupsi itu ada seperti mungkin mengikuti zaman ya? Misalnya mungkin menurut Mas Ramzi kita sudah 4.0, digitalisasi, itu apa ada inovasi atau seperti apa? Baik, Mbak Ola, saya udah bisa menangkap pertanyaannya Mas Ramzi. Ini pertanyaan menarik gitu ya, terkait dengan milenial itu. Jadi, apakah zaman dulu dengan zaman sekarang itu korupsinya sama atau beda gitu ya? Perihal korupsinya sama, caranya yang berbeda gitu ya. Artinya begini, bahwa zaman semakin modern, teknologi semakin canggih, cara melakukannya juga berbeda. Sekarang full teknologi, orang melakukannya dengan cara teknologi juga gitu kan. Jadi ini contoh sederhana aja ya, beberapa sekarang KPK sering nangkep tuh yang namanya OTT gitu ya. Kalau dulu masih ada tuh diantar langsung, transfer dan lain-lain, masih bisa tuh kayak gitu. Nah sekarang ini dia udah ada penyadapan ketika kita akan melakukan sesuatu korupsi aja. Itu OTT tuh bukan serta merta tidak ada info, itu ada infonya valid banget.
infonya valid, kemudian tahu di mana akan terjadi transaksi, disitulah ditangkap mereka. Itu menggunakan teknologi semua. Jadi memang cara-cara untuk membersihkannya pun juga dengan teknologi. Kemudian tadi kita lihat ya, di institusi ini memang betul Mas Ramzi bahwa di bisnis pada umumnya sekarang 70% lebih itu didominasi oleh kalangan milenial semua. Karena memang zaman udah begitu. Mas Ramzi sendiri nanti masuk dunia kerja udah dianggap orang-orang milenial di institusinya gitu kan. Lalu kemudian bagaimana menanamkannya gitu. Jadi korupsi itu terbentuk karena ada contohnya. Kalau memang pada dasarnya kita ini orang-orang bersih, gitu. Kita menjadi kotor karena kita main kotor-kotoran kan gitu ya. Jadi ketika kita sudah mulai main kotor-kotoran, tinggal kita mau cuci tangan atau mau nyemplung sekalian. Nah ketika hal itu terjadi, kalau udah nyemplung sekalian, tadi kan udah banyak ya diceritakan dan dicontohkan gitu ya. Ketika kita mau kotor sekalian, ya sudah, kita akan menjadi orang yang kotor. Jadi role model itu penting dalam sebuah organisasi. Ya. Terus budaya itu juga penting. Yang ketiga, ada nggak sih sistem pengendaliannya di dalam institusi? Kalau itu bisa terhindari ketika saya mau contoh aja lah. Misalkan Mas Ramzi lihat di kantor ini ternyata ada karyawan yang menerima gratifikasi dari luar gitu ya. Mas Ramzi boleh melapor tuh. Ada di kita tuh ada medianya untuk melaporkan bahwa karyawan si A menerima gratifikasi. Ini bagian dari upaya pencegahan kita agar korupsi itu tidak terjadi di institusi ini. Mau lihat orang milenial nggak orang milenial, dengan adanya sistem pengendalian, maka hal itu semakin mengecilkan potensi untuk terjadinya korupsi. Mungkin itu Mas Ramzi. Tadi sepertinya ada penanya selanjutnya, ada yang raise hand juga. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, Mbak Winda Lutfia. Oke, saya unmute ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak. Dari mana? Sudah terdengar? Sudah, baik. Mbak Winda dari mana Mbak Winda? Saya dari IAIN Pekalongan. Iya, IAIN Izin Pekalongan. bertanya. Baik. Beberapa waktu lalu terdapat kasus tes TWK calon pegawai KPK yang cukup nyeleneh dan tidak berdasar hukum. Kita ketahui KPK sebagai lembaga yang menangani masalah korupsi. Hal ini dapat saya simpulkan jika sebenarnya pemerintah juga kurang serius menangani masalah korupsi ini. Pelemahan KPK juga terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pertanyaan saya, sebagai generasi milenial, bagaimana sih menyikapi hal tersebut jika sebenarnya pemerintah juga kurang bersinergi dengan gerakan anti korupsi? Oke, luar biasa ini Mbak Winda ini. Jurusan apa Mbak kira-kira di IAIN? Saya jurusan ekonomi syariah. Oke, kita mulai dari Mas Rangga dulu ya. Baik, Mas Rangga, bagaimana tanggapannya Mas Rangga? Bagaimana kaum milenial bersinergi, tapi pemerintahnya juga ternyata kurang serius dalam menindak. Ya, terkait kemarin yang pelemahan ya, banyak sekali yang bilang terkait pelemahan dari KPK. Nah, kembali lagi dalam pemberantasan korupsi itu tidak hanya terkait KPK saja, juga ada Polri, kemudian Kejaksaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Jaksa Kejari Pekalongan itu juga mengusut milenial. Nah, kita bisa menggunakan banyak sekali sekarang dari pemerintahan lapor, yaitu suatu aplikasi yang bisa untuk pelaporan terkait korupsi atau tindak pelanggaran di pemerintahan. Nah, dari pelaporan-pelaporan tersebut kita akan ditindaklanjuti. Nah, jadi tidak usah kalau saya menangkap itu kita tidak perlu takut kalau misalkan kita mungkin
mohon maaf, bisa dibilang kita berpikiran negatif terhadap pemerintah. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan, yaitu melakukan pelaporan. Kemudian juga selain itu juga dari diri kita pun juga mungkin dari mahasiswa bisa melakukan, ketika KKN bisa melakukan sosialisasi terkait anti korupsi kepada pejabat-pejabat daerah, sehingga semakin meningkatkan tingkat tingkat kesadaran untuk anti korupsi di masyarakat. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Mas Rangga. Bagaimana Pak Jatmiko? Paula, Yap. saya tambahin ya. Boleh, silakan Bapak. Baik. Jadi saya kira instrumen di negeri ini terkait dengan penanganan korupsi itu sudah cukup gitu ya. Artinya KPK itu dibentuk memang karena korupsi itu merajalela di Indonesia pada zaman itu. Sekarang caranya yang berbeda-beda. Itu salah satu instrumen. Tapi ternyata tadi pertanyaan cukup menarik gitu ya. Artinya di lingkungan kita sudah mulai ada nih bagaimana cara penanganan dan pencegahan korupsi. Dan ternyata pemerintahnya sendiri masih kurang optimal, gitu kan. Nah, jadi memang kuncinya itu ada ketika kita bicara hal yang besar, kita harus mulai dari yang kecil. Dari kita harus selesai dengan diri kita dulu gitu loh. Artinya ketika kita ingin membicarakan sesuatu yang besar, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Jadi untuk membicarakan masalah korupsi di Indonesia ini itu nggak akan pernah ada habis, nggak pernah ada tuntas, titik tuntasnya tuh nggak ada. Kalau tuntas KPK-nya bubar, gitu ya. Artinya udah nggak diperlukan lagi tuh KPK karena masih banyak, cara-caranya pun sekarang udah luar biasa, maka masih diperlukan instrumen itu. Sehingga bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, poinnya begini, berani nggak kita lapor? Ya, jadi contoh nih misalkan, ada nih yang melakukan tindakan indisipliner, misalkan tadi korupsi waktu, terlambat datang misalkan gitu, masuk jam 8 datangnya jam 9. Ada nggak berani yang lapor gitu? Si A tadi datangnya jam 9 tuh gitu kan. Sama tuh ketika terjadi di pemerintahan, melihat nih pemerintahannya, oh ternyata pemerintah juga nggak serius, lapor. Pemerintah kan sekarang punya tuh sarana pelaporan gitu ya, bahkan sampai ke presiden pun tuh ada. Yang penting jangan lapor itu tidak punya dasar, lapor itu harus berdasar, faktanya, datanya itu harus ada semua. Karena kalau fakta dan datanya ada, maka akan ditindaklanjuti. Tapi kalau cuma laporan hanya kata orang gitu ya, itu jelas tidak akan mungkin. Maka yang perlu dilakukan itu adalah yaitu kejujuran dan integritas itu harus tinggi memang. Jadi terus dimulai dari kita sendiri. Dan ini tema yang bagus ini, milenial ini, saya kira ini menarik gitu ya. Harus dimulai dari teman-teman ini tadi itu yang bertanya-bertanya ini, karena mereka itu besok akan menggantikan posisi kita juga. Baik, terima kasih Pak. Nah, kita kembali lagi Pak Jatmiko dan Mas Rangga. Sesuai dengan tema kita ya, ternyata pertanyaan-pertanyaannya sudah lumayan mengerucut ya ke suara milenial untuk gerakan anti korupsi. Mungkin kita juga sering tahu kalimat generasi muda merupakan harapan suatu bangsa misalnya di masa depan gitu ya. Dan dalam kasus korupsi ini, generasi muda juga dapat mempunyai peran yang penting. Betul dengan segala idealismenya tadi yang seperti disebut oleh Pak Jatmiko. Yang mungkin dalam idealismenya itu bisa juga dapat memutus mata rantai korupsi itu. Nah, selain kita tahu ada banyak lembaga yang melakukan pencegahan maupun tindakan hukum dalam korupsi. Nah, ini tadi yang sudah jawab Pak Budi Jatmiko ya. Tadi saya mau dengar dari Mas Rangga. Pendapat Mas Rangga dalam era serba 4.0 atau digitalisasi ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda kita atau kaum milenial dalam upaya pencegahan korupsi? Gimana Mas? Ya, generasi milenial saat ini mungkin seperti yang tadi disampaikan juga harus berani untuk melawan perilaku korupsi jika tidak ingin menjadi korban.
Apalagi di era serba digital seperti sekarang ini, generasi milenial seharusnya bisa memanfaatkan teknologi untuk mengurangi segala bentuk tindakan korupsi. Teknologi dapat mempercepat pemberantasan korupsi. Misalkan saat ini ada aplikasi lapor, yaitu layanan aspirasi dan pelayanan online rakyat. Sedangkan pelajar untuk sekolah pun melaporkan tindak korupsi lewat situs Cek Sekolahku. Nah, generasi muda yang sekarang ini melek teknologi harus juga tidak hanya melek teknologi, tapi juga harus melek tentang anti korupsi ini. Sehingga bangsa negara Indonesia ini bisa menjadi lebih maju lagi. Seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita pada hari ini lewat tombol creation di Zoom yang meriah dong. Ayo, mana nih tepuk tangannya? Pakai tombol reaction. Mungkin saya mau ngajak Pak Jatmiko dan Mas Rangga untuk kita punya jargon sebenarnya ya, tagline. Saya milenial, saya anti korupsi. 1, 2, 3. Saya milenial, saya anti korupsi. Milenial saya Terima kasih. Generasi milenial tentunya akan memegang kendali atas roda pembangunan dan menentukan eksistensi bangsa dalam mewujudkan harapan bangsa. Mungkin ke arah yang lebih maju dan dinamis. Peran kaum milenial sangat penting dalam mengawali dan mengawasi perubahan sosial, khususnya dalam kasus korupsi, yang mungkin dapat dimulai dari lingkungan kecil di sekitar. Dengan pendidikan anti korupsi seperti pada siang hari ini kita sudah melakukan sosialisasi dan nilai-nilai kebangsaan tentunya, kaum milenial dapat menjawab permasalahan sosial dan menjadi kaum milenial yang inspiratif, inovatif, dan visioner bagi pembangunan bangsa khususnya. Untuk mengabadikan acara pada hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom Room untuk ikut serta dalam foto bersama. Bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Saya juga menyampaikan peserta yang hadir akan mendapatkan e-sertifikat dan juga pertemuan kita hari ini dapat disaksikan ulang kembali melalui channel YouTube BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan mulai hari Sabtu besok. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang diharapkan dapat menjadikan kita semua sebagai individu yang bersih dari tindakan korupsi. Saya Ola, undur diri, sukses terus dan tetap optimis dalam memerangi tindakan korupsi di sekitar kita. Jaga kesehatan selalu. Saya milenial, saya anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Jatmiko. Miko, Mbak Ola, Mas Rangga. Terima kasih semua. Ya milenial, bagus sekali. ya milenial, kayak anti Saya anti korupsi. Keren sekali.